semuanya, perkenalkan nama saya Alia Maulidia, NIM 23065090067 dari kelas Tadris IPA 5C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan suatu praktikum atau simulasi tentang golongan darah sistem ABO. Sebelum kita melakukan praktikum atau simulasi tentang golongan darah sistem ABO ini, kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih tujuan dari praktikum kali ini gitu kan. Nah, yang pertama, kita melakukan praktikum ini untuk mengetahui suatu golongan darah tiap-tiap individu atau kelompok. Nah, yang kedua, tujuannya itu adalah untuk mengetahui atau menganalisa frekuensi gen pada setiap individu atau kelompok. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari praktikum yang akan kita laksanakan, kemudian apa sih alat dan bahan yang harus disiapkan untuk melakukan praktikum ini? Nah, karena keterbatasan alat dan bahan, di sini saya akan mensimulasikan saja alat dan bahannya itu. Nah, yang pertama kita membutuhkan jari atau sampel darah yang akan kita ambil. Nah, kita membutuhkan jari ini, tangan, kemudian kita juga membutuhkan serum anti A dan anti B. Nah, saya ini mensimulasikan dengan ini. Nah, jadi kita harus memiliki anti A dan anti B. Lalu juga ada alkohol. Nah, kita ibaratkan ini sebagai alkohol. Lalu juga ada lancet, itu untuk nantinya alat untuk menusuk sampel darahnya. Kita ibaratkan ini dengan jarum. Lalu juga ada kapas. Nah, setelah kita tadi menyiapkan semua alat dan bahan untuk praktikum, kemudian kita akan melakukan prosedur atau cara kerja dalam praktikum ini. Nah, yang pertama, kita menyiapkan sampel atau tangan yang akan diambil sampelnya. Nah, misal di sini saya menggunakan tangan atau jari kiri saya. Nah, langkah pertama itu kita mengurut jari kita itu ke depan. Nah, tujuannya ini untuk apa? Tujuannya itu untuk nantinya darah itu berkumpul atau mengumpul di ujung jari kita. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita ambil alkohol, lalu ditaruh di atas kapas. Kemudian kita oleskan di jari yang telah diurut tadi. Nah, setelah itu kita biarkan agar sedikit lebih kering. Lalu kita ambil lancet yang steril juga. Nah, dengan hal itu kita siap untuk mengambil sampelnya dengan cara menusuk lancet ini ke jari kita. Nah, diusahakan jika ingin mengambil sampelnya, kita harus yakin dan tidak boleh ragu-ragu. Nah, setelah tertusuk, kita teteskan darah tadi di atas objek gelas. Nah, ini diibaratkan sebagai objek gelas ya. Ini 2 tetes di sisi kanan dan sisi kiri. Untuk langkah selanjutnya, kita akan meneteskan serum anti A dan anti B itu di atas sampel darah yang telah kita ambil tadi. Nah, ini misal ya, tadi sampel darah yang telah kita ambil di sisi bagian kanan, di sisi bagian kiri. Nah, dengan hal itu nanti kita akan meneteskan anti serum A ini di bagian kanan dan anti serum B ini di bagian kiri. Untuk langkah selanjutnya, kita akan meneteskan serum anti A dan anti B. Nah, di sini nanti kita akan teteskan serum anti A dan yang di sini adalah serum anti B. Nah, di sini kita ambil, di sini kita ibaratkan anti A. Nah, kita ambil dan kita teteskan 1 tetes. Dan setelah itu kita juga akan meneteskan serum anti B ini di bagian sebelah kiri. Juga konsentrasinya itu 1 tetes. Nah, setelah itu kita mengaduknya. Kita aduk. Kita juga aduk yang di sebelah kiri. Kita diamkan untuk beberapa saat. Nantinya kita akan tahu, misal dari hasil nanti pada serum anti A ini, ketika dicampurkan atau diteteskan dengan serum anti A, darah kita akan menggumpal atau beraglutinasi. Hal itu dapat disimpulkan bahwa individu tersebut memiliki golongan darah tipe
A. Nah, misal nanti yang beraglutinasi atau yang menggumpal itu pada bagian B atau yang ditetesi pada serum anti B, dapat disimpulkan bahwa suatu individu itu memiliki golongan darah tipe B. Nah, semisal juga jika tadi darah tadi ditetesi dengan serum anti A dan anti B, keduanya itu beraglutinasi atau menggumpal semuanya, itu dapat disimpulkan juga bahwa suatu individu itu memiliki golongan darah tipe AB. Nah, di sisi lain, jika suatu darah itu telah ditetesi suatu anti serum atau serum anti A dan B, itu tidak terdapat aglutinasi atau tidak terjadi penggumpalan, hal itu dapat disimpulkan bahwa suatu individu itu memiliki golongan darah tipe O karena tidak terjadi adanya aglutinasi atau penggumpalan darah. Nah, itulah tadi beberapa prosedur atau cara kerja mengenai praktikum golongan darah sistem ABO. Walaupun dengan alat dan bahan yang sederhana, semoga dapat memberikan gambaran kepada audiens bagaimana sih cara mengetahui golongan darah suatu individu, begitu ya. Jadi, saya juga akan memberikan suatu contoh silsilah golongan darah. Di sini saya ambil contoh itu dari keluarga saya. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping kanan saya. Di sini kita ketahui golongan darah ibu saya itu tipenya AB, sedangkan ayah saya itu B. Nah, kemudian anaknya, nah di sini itu saya, anak pertama itu bergolongan darah B, kemudian adik saya yang kedua itu perempuan juga bergolongan darah AB, dan adik saya yang terakhir itu laki-laki bergolongan darah B. Dapat disimpulkan dari silsilah golongan darah keluarga saya itu sesuai dengan teori yang ada, karena ada teori yang mengatakan bahwa semisal perkawinan antara golongan darah AB dengan B itu kemungkinan keturunannya adalah bergolongan darah A, AB, dan B, dan tidak mungkin golongan darah keturunannya itu adalah O. Namun dengan adanya teori tersebut tidak menjadi patokan bahwa silsilah golongan darah itu harus berpacuan seperti itu. Nah, dengan hal itu kita dapat mengetahui dengan cara persilangan yang kita buat atau persilangan yang dapat kita lakukan. Sekian, itulah praktikum mengenai golongan darah sistem ABO. Semoga dapat memberikan manfaat kepada audiens, dan kurang lebihnya dari saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.